Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 3365 sampai bab 3368. Ada puluhan ribu ahli lain dari divisi penindas iblis yang tidak dapat dibunuh. Lagi pula, tidak ada orang lain selain Ye Junlin. Mereka hanya bisa menonton pertunjukannya. Semua orang berdiri di sana dengan bodoh. Mari kita lihat berapa lama Ye Junlin bisa bertahan di bawah 10 besar jenius. Perang dimulai, ini juga akan menjadi medan perang utama terakhir. Para pembunuh yang diundang oleh Gong Qianqiu semuanya sudah berada di tempatnya, bersembunyi di posisi terbaik untuk menyerang. Orang-orang kuat dari kerajaan abadi dan perlengkapan mereka juga telah menemukan posisi terbaik. Lainnya, seperti kultivator biasa yang direkrut oleh Gong Qianqiu dan kekuatan misterius, yang telah mengendalikan Yan Zhangsheng, yang ingin membunuh Ye Junlin, juga berada di tempatnya. 10 master ras alien Xuanming juga telah mencapai posisi terbaik. Semuanya sudah siap, setelah kekuatan tempur Ye Junlin yang sebenarnya diuji, mereka semua akan mengambil tindakan. Adapun Gong Qianqiu, pemimpin perang ini, dia mengamati segala sesuatu dalam kegelapan. Dia terutama mencari keberadaan Xiao Feng dan Jun Jun. Adapun hasil dari pertempuran ini, dia tidak akan melapor. Tidak ada yang akan menghubunginya sama sekali. Tidak akan ada jejak apapun darinya. Pertarungan di lapangan telah dimulai. 10 orang jenius ini memang sangat kuat. Kekuatannya telah mencapai puncaknya. Masing-masing dari mereka secara samar-samar sama kuatnya dengan 3 orang suci beige saja. Misalnya, Bai Xinghe dan Chu Qingshuang, para jenius terkuat, sudah memiliki kekuatan 3 orang suci beige. Saya harus mengatakan bahwa pengkhianatan mereka terhadap Dong Ge adalah keputusan yang tepat. Batas atas mereka di Paviliun Timur memang lebih tinggi dibandingkan di Paviliun Utara. Sekarang mereka sekuat 3 orang suci beige apa yang bisa diajarkan 3 orang suci kepada mereka. Bai Xinghe adalah orang pertama yang menyerbu Ye Junlin. Dia tidak punya trik mewah, hanya pukulan sederhana. Gemuruh, Bai Xinghe mengoyak langit dan bumi dengan satu pukulan. Chu Qingshuang, yang setengah tubuhnya di belakang, juga mendatangi Ye Junlin. Mendorong keluar sebuah telapak tangan halus dan putih itu tampak tanpa cacat. Tetapi telapak tangan itu mengeluarkan kekuatan mengerikan yang mengguncang bumi, seolah-olah gunung-gunung dari segala arah sedang menekan. Sangat menakutkan. Meskipun ada kesenjangan antara 8 jenius lainnya dan 2 jenius tertinggi ini, kesenjangan tersebut sebenarnya tidak besar. Mereka setengah tubuh di belakang Chu Qingshuang dan hanya satu tubuh di belakang Bai Xinghe. Hampir di saat yang bersamaan, 10 orang datang. Alih-alih bergabung, mereka malah berperang secara mandiri. Yang diinginkan semua orang adalah membunuh Ye Junlin sendiri dan tidak membiarkan orang lain memimpin. 10 jenius teratas menyerang Ye Junlin hampir pada waktu yang bersamaan. Pada saat ini, dunia telah dikalahkan, aura di sekelilingnya benar-benar terkuras habis. Arus udara terbentuk di udara, dan awan jamur juga meningkat. Mengerikan, ini juga akan menjadi saat paling sering Ye Junlin menghadapi seorang master. Para master dari divisi penekan iblis yang sedang menonton menghela nafas dan berkata, "Baiklah, ini hampir berakhir." Sebelum datang, mereka mengira ini akan menjadi pertempuran besar. Namun kini tampaknya pertarungan tersebut akan segera berakhir. Ye Junlin benar-benar tidak bisa menghentikan serangan 10 jenius teratas. Bahkan jika mereka belum mengungkapkan semua kartu truf mereka, bahkan beberapa orang teratas di divisi penindas iblis mungkin tidak dapat menghentikan mereka hanya dengan satu pukulan dan satu telapak tangan. Belum lagi Ye Junlin, Gong Qianqiu dan orang lain di luar sangat menantikannya. Mari kita lihat apakah 10 jenius teratas dapat mengetahui kekuatan sejati Ye Junlin. Saya harap saya bisa membunuh Ye Junlin dengan satu pukulan dan menjatuhkan Ye Junlin secara langsung. Ye Junlin melihat 10 jenius teratas yang datang untuk membunuhnya dan tersenyum. Saya masih memiliki 2 kuas, saya tidak menantikannya dengan sia-sia.
Boom! Segera, Ye Junlin berhadapan dengan 10 jenius teratas. Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan dentuman sonik terdengar bergelombang. Seluruh dunia gemetar, bumi bergetar hebat, dan langit dipenuhi ledakan. Semua orang merasa terhuyung dan terguncang. Udara yang deras berubah menjadi gelombang kejut dan mengamuk. Tidak hanya base camp, tapi seluruh area terkena dampaknya dan akan digulingkan. Bahkan ada banyak divisi dan master penekan iblis dalam kegelapan yang tidak dapat menahan gelombang kejut dan terluka akibat pemboman tersebut. Terlalu banyak gerakan dan terlalu menakutkan, sangat menyenangkan untuk ditonton. Hampir semua orang mengetahui berita pertempuran ini. Semua orang tidak bisa membayangkan bagaimana Ye Junlin bisa menang dalam serangan seperti ini. Belum lagi 10 orang jenius ini mengeluarkan 4 artefak hebat. Itu adalah pukulan yang sangat dahsyat. Saat ini, semua orang ingin tahu, bagaimana konfrontasi putaran pertama. Siapa yang diuntungkan, menghadapi serangan 10 jenius teratas? Ye Junlin menunjukkan senyuman dan hanya melambaikan tangan kanannya. Gelombang kekuatan yang mengejutkan melonjak, seketika menghancurkan semua serangan dari 10 orang. Ekspresi 10 orang berubah dengan liar. Mereka tidak menyangka Ye Junlin menjadi begitu kuat. Sudah terlambat untuk bersembunyi lagi. Boom! 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 10 sosok terlihat terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Garis darah juga berceceran di sepanjang jalan. Tubuh 10 jenius teratas terbang ratusan meter tak terkendali, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, menimbulkan ledakan suara. Itu seperti 10 bola meriam berbentuk manusia yang menghantam tanah, dan terjadi gelombang gerakan gemetar lainnya. Seluruh penonton tercengang, wajah semua orang dipenuhi rasa tidak percaya. Milik siapa lagi 10 sosok ini? Salah satu dari 10 jenius terbaik di divisi penekan iblis. Ini, seluruh tempat menjadi sunyi, baik pasukan divisi iblis penekan maupun para master yang bersembunyi secara rahasia terdiam. Satu gerakan akan membedakannya, semua orang tahu kekuatan seperti apa Ye Junlin. Masih diremehkan, ini jelas berada di atas 10 jenius teratas. Ini adalah kekuatan tingkat tertinggi di divisi penekan iblis. Semua orang terkejut, Gong Qianqiu juga terkejut. Ini juga pertama kalinya dia melihat Ye Junlin beraksi. Saya tidak bisa melihatnya, dia terlalu kuat. Namun semakin sering hal ini terjadi, semakin kecil kemungkinan Ye Junlin bisa dibiarkan hidup. Dia terlalu mengancam. Ye Junlin adalah ancaman terbesar bagi siapapun yang hadir. Sama sekali tidak hidup, jika aku tidak membunuhnya kali ini. Mungkin tidak ada peluang di masa depan. Gong Qianqiu mengingat apa yang dikatakan Su Qingya dan yang lainnya. Dengan Ye Junlin di sini, dia tidak bisa mendapatkan tulang junjun apapun yang terjadi. Sekarang tampaknya hal ini memang benar adanya. Dia terlalu kuat, itu 10 bocah cilik. Ye Junlin mencibir, mata 10 jenius teratas yang jatuh ke tanah penuh dengan rasa tidak percaya. Mereka mengangkat kepala dan menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Bagaimana bisa? Bagaimana dia melakukannya? Mereka kalah saat pertama kali bertemu. Meskipun Ye Junlin tertangkap basah dan mengambil tindakan, itu sama saja dengan serangan. Tapi mereka berada dalam kekacauan karena Ye Junlin memang kuat. Mereka dikalahkan, dia adalah seorang kultivator fisik murni. Bai Xinghe menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin. Apa, budidaya fisik murni? Para jenius lainnya tercengang. Apakah budidaya fisik murni begitu kuat? Belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya tidak mengerti, dia terlalu misterius. Tetapi kemungkinan besar dia adalah seorang praktisi fisik murni. Kata Bai Xinghe, kilatan kekejaman melintas di mata Chu Qingshuang. Jika itu masalahnya, maka kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Jika dia hidup, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Iya, kita tidak bisa meremehkan musuh, kita harus menggunakan keterampilan khas kita hilang. Itu benar-benar tidak bisa dilakukan, keluarkan saja artefak dari Zenge.
Mata 10 jenius teratas sudah menunjukkan tekad untuk membunuh. Pasukan divisi penekan iblis juga memahami kebenaran ini. Ye Junlin harus mati, atau dalam hal ini, dia harus mati. Bunuh, Ye Junlin tidak boleh dibiarkan hidup. 10 jenius teratas tidak lagi sombong sekarang. Dia tidak peduli untuk bergabung untuk membunuh Ye Junlin. Dia hanya memikirkan cara membunuh Ye Junlin. Ini adalah prioritas pertama. Bunuh, di bawah kepemimpinan 10 jenius teratas, pasukan divisi iblis penekan mulai menyerang. Bunuh, puluhan ribu master dari divisi penindas iblis menyerang Ye Junlin secara serempak. Barisan ini jauh lebih kuat dari yang awalnya menyerang Beige. Dan persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan yang terkumpul sangat menakutkan, ada master di segala arah. Masing-masing dari mereka mempraktikkan teknik pemurnian ki terbaik, dan gerakan membunuh yang mengerikan mulai menyerang. Rasanya seperti mencabik-cabik Ye Junlin. 10 jenius teratas juga ada di antara mereka, siap menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan terkuat pada Ye Junlin. Bagus sekali, Ye Junlin tertawa liar. Tiba-tiba, daun-daun berguguran yang berserakan mulai melayang, tergantung padat di sekitar Ye Junlin. Setidaknya 100.000 daun berguguran, seperti lonceng emas. Itu menyelimuti seluruh tubuh Ye Junlin. Itu mengeluarkan suara gemetar, bunuh. Ye Junlin meraung keras dan tiba-tiba melepaskan semua daun-daun berguguran di sekitarnya. Wosh, wosh, wosh. Daun-daun yang berguguran tiba-tiba berhamburan seperti peluru. Namun kecepatannya berkali-kali lipat lebih cepat dari peluru. Kekuatannya bahkan lebih menggemparkan. Daun yang jatuh membawa kekuatan murni yang menakutkan. Daun-daun berguguran yang lebat terbang ke segala arah, tanpa pandang bulu. Boom, melihat daun-daun berguguran yang melesat ke arahnya. Tuan pertama tampak menghina. Pisau panjang di tangannya ingin memotong daun-daun yang berguguran menjadi 2. Hai! Pedang itu berkilat, dan dia yakin bisa memotongnya dengan satu serangan. Dentang, saat berikutnya, daun-daun yang berguguran bertabrakan dengan pisau panjang, dan terdengar suara benturan logam. Retak, ada retakan kecil pada pisau panjang itu. Akhirnya meledak, di saat yang sama, sebuah kekuatan datang dari pedangnya. Kaca-kaca, lengan pria itu meledak seperti terpelintir. Seluruh orang juga mengalami dampak yang mengerikan pada saat yang sama dan terbang mundur. Dia menjerit nyaring, separuh tubuhnya dipelintir, daging dan darahnya hancur, dan tulangnya ditutupi tulang putih. Semua orang tidak menyangka daun yang berguguran bisa begitu menakutkan. Sementara itu, hampir semua orang diserang oleh dedaunan yang berguguran. Sehelai daun kecil yang jatuh keluar, tapi kekuatannya sama dengan langit yang runtuh dan bumi yang runtuh. Setelah semua orang diserang oleh dedaunan yang berguguran, wajah mereka berubah dengan liar. Kekuatan ini seperti surga, tidak bisa menolak. Puff, puff, puff. Beberapa orang meledak menjadi bola kabut darah di tempat. Beberapa tubuh orang terkoyak, beberapa orang tertusuk dedaunan yang jatuh. Beberapa tubuh orang setengah meledak dan setengahnya tersisa. Menyedihkan, pemandangannya seperti neraka Shuro. Daun yang menyala itu terlalu menakutkan. Ada begitu banyak ahli di bidang ini, tetapi hanya sedikit yang benar-benar dapat mengatakan bahwa mereka mampu bertahan. Kebanyakan orang meninggal, hanya sejumlah kecil master yang mampu menahannya. Tapi itu juga menyebabkan dia patah lengan dan seluruh organ dalam tubuhnya. Ini sudah merupakan dampak yang sangat kecil. Setidaknya dia tidak mati di tempat. Dentang, dentang, dentang. Daun-daun berguguran berhamburan satu demi satu, dan 10 jenius teratas juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka, dan mereka semua menolak. Akibatnya, semua orang terlempar mundur puluhan langkah. Puff, kecuali Bai Xinghe dan Chu King Shuang, 8 jenius lainnya muntah darah. Aku baru saja merasakan darah melonjak di dadaku, dan terdengar suara mendengung dan meledak di tubuhku. Wajah mereka berubah drastis,
kekuatan tertinggi macam apa ini? Bukankah ini terlalu menakutkan? Apakah ini seni memurnikan Qi? Seru Su Zetian, dilihat dari teknik Ye Junlin, itu seharusnya adalah kontrol Qi, mengubah daun-daun berguguran menjadi senjata untuk menyerang. Semua orang setuju dengan ini. Siapa bilang Ye Junlin tidak tahu cara memurnikan Qi? Bagaimana kultivasi fisik murni bisa begitu kuat? Ini sepenuhnya mustahil. Tapi Bai Xinghe berkata dengan wajah dingin, tidak, ini adalah kekuatan murni, hanya saja dia mengontrol kekuatan secara ekstrim. Apa? Ekspresi semua orang berubah liar satu demi satu. Apakah budidaya fisik murni telah mencapai tingkat ini? Kuncinya adalah gelombang serangan ini. Master utama dari divisi penekan iblis kehilangan setengah dari kekuatan mereka. Akibatnya, dia bahkan tidak menyentuh ujung pakaian Ye Junlin. Sayang sekali, kita harus bersatu, kalau tidak, kita tidak akan bisa membunuhnya sama sekali. Wajah Bai Xinghe lebih serius dari sebelumnya. Baik, setiap orang harus bergabung. Para jenius lainnya juga memahami hal ini. Kekuatan Ye Junlin tidak terduga. Dia tidak harus disimpan. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Bunuh, ayo bergabung dan bunuh dia. 10 jenius memimpin dalam serangan. Keterampilan pemurnian Qi mereka secara langsung diubah menjadi senjata besar, membunuh Ye Junlin. Master lainnya dari Departemen Penindas Iblis juga menunjukkan bakat mereka dan semuanya menyerang Ye Junlin. Bunuh, pada saat ini, teriakan keras pembunuhan tiba-tiba datang dari luar. Ribuan orang kuat muncul kembali. Hal ini membuat semua orang yang hadir terlihat bodoh. Bukankah ini seseorang dari divisi penekan iblis? Semua orang bertanya dengan bingung. Tapi terlihat bahwa mereka ada di sini untuk Ye Junlin. Selama mereka membunuh Ye Junlin, dia akan menjadi rekan seperjuangan kita. Ayo kita bunuh dia. Semua orang bereaksi dengan cepat. Ada banyak orang yang harus berurusan dengan Ye Junlin. Sekarang ada kesempatan seperti itu, mereka pasti akan datang untuk membunuh Ye Junlin. Semuanya berkumpul, kita tidak boleh memberi Ye Junlin cara apapun untuk bertahan hidup. Jika dia tidak mati, kita akan mati. Kelompok kekuatan misterius ini juga menggunakan kekuatan pamungkas mereka untuk membunuh Ye Junlin. Mereka semua datang untuk membunuh Ye Junlin seolah-olah mereka gila. Artinya jumlah orang yang baru saja menekan pasukan divisi iblis tidak berkurang sama sekali. Gong Qianqiu tertawa saat melihat adegan ini. Kelompok orang ini mungkin tidak dapat mengancam Ye Junlin sama sekali. Tapi mereka bisa berperan dalam membingungkan Ye Junlin. Ini kondusif untuk tata letak Anda sendiri. Selanjutnya, orang-orang yang dia atur akan dapat menyerang Ye Junlin dengan lebih mudah. Gong Qianqiu segera menghubungi yang lain. Selanjutnya, kita harus membunuh Ye Junlin dengan cara apapun. Semuanya, perhatikan waktu masuknya. Utusan kerajaan abadi telah mengamati situasi dan selalu siap untuk masuk. Selanjutnya akan ada waktu yang tepat untuk masuk. Saat itulah 10 jenius teratas menggunakan 4 artefak utama. Ini adalah waktu terbaik untuk masuk. Setiap orang harus memperhatikan. Gong Qianqiu segera mengingatkan semua pihak tentang waktu untuk masuk. Ye Junlin terlalu kuat sekarang. Anda benar-benar tidak sabar menunggu sampai Anda telah menggunakan 4 artefak balai kota utama sebelum memasuki arena. Bagaimana jika 4 artefak balai kota utama tidak berguna baginya? Jika Anda memasuki pasar lagi pada saat itu, Anda telah melewatkan peluang terbaik. Oleh karena itu, penting untuk masuk saat menggunakan 4 artefak pavilion utama untuk memastikan kekuatan menyerang Ye Junlin dimaksimalkan. Inilah kuncinya, kita tidak boleh menyia-nyiakan artefak Zhenge. Setiap orang perlu bekerja sama dengan kekuatan membunuh artefak Zhenge. Selanjutnya, semua orang menunggu momen ini. Saya percaya bahwa penguasa ras alien Xuanming juga dapat menemukan waktu yang tepat untuk memasuki pasar. Mata Gong Qianqiu tegas, teriakan pembunuhan terdengar nyaring di lapangan. Begitu sekelompok orang ini keluar, Ye Junlin sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Ada orang lain, tapi dia segera mengetahuinya.
Pasti ada orang lain yang ingin membunuhnya, tidak akan melewatkan kesempatan ini. 10 orang jenius datang lebih dulu untuk membunuh. Semua teknik pemurnian ki terkuat mereka digunakan. Hal ini pasti akan merugikan Ye Junlin, terutama ketika Bai Xinghe dan Chu Qingshuang menggunakan teknik pemurnian ki mereka. Menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. Ternyata gelap gulita. Seperti jurang maut, teknik pemurnian ki Bai Xinghe telah memadatkan ki menjadi kegelapan, menutupi segalanya. Jadikan area ini miliknya. Keterampilan pemurnian Ki Chu Qingshuang diringkas menjadi pedang yang tak terkalahkan dan menusuk langsung ke Ye Junlin. 8 jenius lainnya tidak lagi terburu-buru membunuh Ye Junlin. Sebaliknya, mereka dibagi menjadi 8 arah untuk membunuh Ye Junlin bersama-sama. 10 orang itu bekerja sama secara diam-diam, tidak memberikan kesempatan kepada Ye Junlin bersambung.